Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you again for clicking the second parts of the video that is still describing about the international relations, which are still going to discuss on something we have to comprehend about the foreign and defense policy ya. Ini berarti merupakan sebuah lanjutan daripada materi kita yang sebelumnya. So we are going to have the continuity of our previous lesson. Baik teman-teman semuanya. Jadi kemarin kita sudah bisa memahami seputar posisi si Inggris ini ya dalam kancah global ya di awal-awal abad ke-20 ya, seperti itu. Oke, kita juga membahas tentang kebijakan luar negeri dan juga citra diri atau seperti apa sih nama, reputasi ataupun juga posisi daripada Inggris ini. Karena pada saat itu disebutkan juga bahwa kebijakan luar negeri dan juga citra diri atau self image dari negara Inggris ini tidak mencerminkan realitas posisi dunia dan konflik dengan masalah domestik. So it's argued that Britain's foreign policy and self image do not reflect the reality of its world position and conflict with domestic matters. Jadi tidak sinkron apa yang seharusnya ditunjukkan ke publik dunia dengan apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh negara Inggris pada saat itu. Karena memang Inggris ini pada saat itu kita masih ingat bahwa mereka sedang terlibat dalam aksi militer. Ini aksi militer bersama ya. Misalkan kayak yang di Teluk Balkan gitu kan, dan juga Afghanistan pada kala itu awal-awal abad ke-20. Namun sementara secara bertahap Inggris ini mengurangi pengeluaran biaya untuk pertahanan gitu kan dan komitmen luar negeri. Nah, disinilah beberapa kritikus merasa bahwa biaya saat ini di bidang ini harus diarahkan dialihkan gitu ke masalah domestik di Inggris. Jadi some critics feel that the current cost in these areas should be directed to domestic problems in Britain. Okay, sorry. Okay. Namun demikian, kebijakan luar negeri dari pertahanan Inggris ini masih mencerminkan posisi tradisionalnya ya, sebagai negara perdagangan utama. Nah, juga negara ekonomi terbesar keempat di dunia ya pada kala itu dan pusat keuangan global. Nah, the world's fourth largest economy and also the global finance center. This is the goodwill, the predicate, the positive predicate, the positive superpower stereotype that is embedded in the British nations gitu kan. It is therefore self-interestedly concerned to maintain a stable economic and political condition through global cooperation. Nah, maka dari itu, ini adalah sebuah kepentingan ya untuk menjaga kestabilan kondisi ekonomi dan politik melalui kerjasama global gitu teman-teman. Nah, meskipun memang kalau dilihat dari basis manufaktur ya, karena kan saat itu apa namanya industri manufaktur tuh sangat sangat hype gitu kan. Ini basis manufaktur dalam negerinya itu apa sangat menurun gitu. Manufaktur ini adalah kalau bisa kita lihat dari di sini di buku ini 86% of exported goods and it's the world fifth largest exporter of produced and products and services amounting to 25% of GDP in 1999. Jadi ini manufaktur ini 86% dari barang-barang yang diekspor dan memang merupakan pengekspor produk dan jasa terbesar kelima di dunia sebesar 25%.
dari PDB tahun 1999. Nah, ini memiliki investasi luar negeri yang sangat penting karena ini menjadi yang terbesar kedua di dunia investor asing pada tahun 1998 dan mengimpor 9% makanannya pada tahun 1999 dan juga 3% dari kebutuhan dasar manufakturnya. Ya. Oke, nah oleh karena itu um, Inggris ini bergantung pada pemeliharaan koneksi komersial global. Jadi ya mau tidak mau mereka harus berusaha untuk bagaimana caranya kemitraan hubungan dagang yang harmonis dengan negara-negara lain ini senantiasa terjaga dengan baik gitu. Meskipun semakin berkomitmen ke Eropa ya pada dasarnya di mana-mana apa namanya kita tahu bahwa komitmen Inggris itu lebih kuatnya ke Eropa. Nah, karena memang si negara-negara Eropa ini adalah pangsa pasar ekspor dan impor terbesar bagi mereka, bagi negara Inggris ini. Nah, other European countries, the USA and Japan are also leading export fields. Ya, kita baca di buku ya. Nah, selain itu juga ada negara-negara Eropa lainnya. Selain di samping itu ada Amerika Serikat dan juga Jepang yang memang memimpin di bidang ekspor pada kala itu. Uh, kita coba sekarang merujuk kepada kebijakan luar negeri Inggris. Nah, di sini Britain's foreign policy and membership of international organizations is based on the principle that overseas objectives can be best attained by persuasion and cooperation with other nations on a regional or global basis. Jadi, kebijakan luar negeri Inggris dan juga keanggotaan organisasi internasional ini didasarkan pada sebuah prinsip bahwa tujuan luar negeri itu dapat dicapai dengan cara terbaik melalui metode persuasi ya, metode pendekatan gitu kan. Dan juga dengan berintegrasi bekerja sama dengan negara-negara lain pada itu basis secara regional ya, negara-negara sekitar, negara neighboring countries-nya ataupun secara global, secara negara di dunia secara umum. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kekaisaran, the imperial days of unilateral action are now largely past. Jadi udah nggak relevan lagi, udah nggak zamannya lagi hari-hari kekaisaran yang memang kita kenal selalu melakukan hal yang tidak demokratis ya, selalu mengambil keputusan yang sepihak gitu. Ini sudah nggak zaman gitu, udah lewat lah masanya. Meskipun memang ya Inggris ini mengambil tindakan seperti itu dalam perang Falkland 1982 ya. Perang Falkland tahun 1982. Nah, but its foreign policy can reflect particular biases with support for one country outweighing that for another. Tapi kebijakan luar negerinya dapat mencerminkan bias-bias tertentu dengan dukungan untuk satu negara melebihi dukungan negara lain. Nah, ini berarti kita satu negara itu siapa gitu kan? Udah jelas ya. Kita sudah pelajari bahwa memang Amerika ya. Amerika ini it is the one. The USA has been Britain's closest ally in recent year. Jadi Amerika Serikat sudah menjadi sekutu terdekat, rekanan terdekat dari negara Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Jadi sering dianggap ya kadang dianggap benar atau kadang dianggap salah bahwa si hubungan khusus ini, hubungan antara mereka berdua ini, mayoritas orang Amerika menganggap Inggris itu sebagai sekutu dekat Amerika Serikat kayak gitu. Jadi ya seperti itulah ya. Tapi asosiasi ini ya bervariasi dengan keadaan. Jadi ada yang mengasosiasikan seperti itu, beranggapan seperti itu ya. Jadi anggapan ini ya bergantung juga dengan keadaan. Karena memang meskipun Inggris prihatin dengan keadaan ya mereka sendiri gitu yang harus bangkit gitu kan, dan juga mereka punya fokus, punya keinginan kuat untuk mempertahankan kehadiran militer Amerika Serikat
di Eropa dan juga di NATO. Nah, Amerika Serikat ini sendiri, si Amerikanya sendiri melihat Inggris ini sebagai apa? Sebagai jembatan gitu, kayak jembatan ke Eropa. Nah, sementara di sisi yang lain ya, di on the way in the way around on the contrary, si Inggris ini ingin mempertahankan hubungan dengan Atlantik dalam tawar menawarnya sendiri dengan negara-negara Eropa itu, guys. Nah, namun kita mengenal jajak pendapat Mori ya pada bulan November 2001 showed that British people feel the USA is now of relatively less importance to Britain. Jadi ya sebenarnya orang Inggris berdasarkan jajak pendapat Mori itu merasakannya bahwa Amerika sekarang ya relatif kurang penting gitu bagi Inggris daripada negara-negara Eropa. Nah, 53% responden berpikir bahwa hubungan terdekat Inggris seharusnya dengan Eropa. Nah, 36% untuk Amerika Serikat. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita setelah ini akan membahas tentang keanggotaan Inggris di Eropa. Ini berarti bahwa sampai batas tertentu tergantung pada kebijakan luar negeri Eropa. Namun meskipun European Asosiasi Negara Eropa (UE) ini bergerak ke kebijakan yang lebih terpadu. Negara-negara anggota ini memiliki kepentingan yang saling bertentangan dengan Inggris yang mengikuti kebijakan baru bila perlu ya. Nah, kebijakan luar negeri Uni Eropa ini masih sangat baru dan banyak kritikus meragukan potensi validitasnya, teman-teman. Inggris ini kita kenal ya sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara. Kalau di sini kita lihat has a diplomatic relations with over 160 nations and it's a member of some 120 international organizations gitu ya. Punya hubungan diplomatik lebih dari 160 negara dan merupakan anggota dari 120 organisasi internasional, mulai dari mulai dari Badan Kerjasama Ekonomi hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa tentu. Nah, dukungan untuk PBB dan prinsip-prinsip piagamnya ini menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Inggris sejak 1945 ya. Meskipun kadang-kadang ada skeptisisme, ada keraguan gitu tentang emangnya ini efektif gitu sebagai sebuah badan yang praktis gitu. Namun sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Inggris memiliki kepentingan untuk mendukung PBB dalam hal ini. Nah, ia melihat PBB yang kuat sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai banyak tujuan kebijakan luar negeri si Inggris ini sendiri, seperti misalkan resolusi konflik, bagaimana caranya konflik itu berakhir dengan damai gitu kan, pengendalian senjata, perlucutan senjata, operasi militer, perdamaian, dan perlindungan hak asasi manusia. Makanya di sini tuliskan, it is a strong UN as a necessary framework for achieving many of its own foreign policy objectives, gitu kan. Itulah dia. Dan badan-badan PBB juga menyediakan forum-forum penting untuk membahas isu-isu yang melibatkan Inggris secara langsung, seperti misalkan bantuan bencana, penggunaan dasar laut, terorisme ya, yang lagi sedang difokuskan, isu-isu lingkungan, pengembangan energi dan sumber daya dunia ini menjadi bagian fokus mereka ya. Nah, like other nations is ready to ignore the UN when it sees its own vital interest challenge. Nah, ini pengecualiannya ya. Tapi Inggris ini seperti negara-negara lain ya, siap untuk mengabaikan saja PBB ini. Ketika memang melihat kepentingan vitalnya secara regional, secara internal ini ditantang kayak gitu. Nah, nanti kita di video yang ketiga akan membahas tentang NATO dan juga ada
fakta pertahanan Atlantik Utara, dan yang lain-lainnya teman-teman. Baik, kita akan lanjut ke video bagian yang ketiga, masih membahas tentang kebijakan luar negeri dan juga kebijakan pertahanan Inggris. Thank you very much for watching and I'll see you later. Thank you.